Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang All Public Administration, New Public Management, New Public Service, Good Governance, dan Sound Governance. All Public Administration atau disingkat dengan OPA pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan seorang guru besar ilmu politik yaitu yang bernama Woodrow Wilson. Konsep All Public Administration memiliki tujuan yaitu melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara netral, profesional, dan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kelebihan All Public Administration yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, kedua, kebijakan terpusat dan tujuan tunggal, ketiga itu struktur tersusun secara hierarki. Kekurangan All Public Administration yang pertama yaitu sesuatu yang diterjemahkan secara politis tercantum dalam aturan. Kedua itu diskresi kebijakan terbatas. Ketiga, sistemnya kaku. Selanjutnya yaitu New Public Management. Christopher Hood adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah New Public Management atau disingkat dengan NPM, yaitu sebagai nama singkatan untuk seperangkat doktrin administrasi umum mirip yang mendominasi birokrat agenda reformasi di banyak negara. New Public Management adalah kebijakan untuk memodernisasi sektor publik dan membuat lebih efisien. Ide dasar dari New Public Management adalah bahwa manajemen berorientasi pada dasar dari sektor publik akan menyebabkan lebih besar efisiensi biaya bagi pemerintah tanpa efek samping negatif pada tujuan dan pertimbangan lain. Kelebihan dari New Public Management yang pertama yaitu mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Kedua, mulai fleksibel karena mulai menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kekurangan dari New Public Management yaitu berorientasi pada hasil bukan pada proses. Kedua itu masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. New Public Service. New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Feidenhart dan Robert Baden-Hart yang berjudul The New Public Service. Gagasan Den-Hart dan Den-Hart tentang pelayanan publik ini atau New Public Service menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak konsumtif, jujur, dan akuntabel. Paradigma New Public Service yaitu yang pertama, nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu, nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau pelayanan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab. Kelebihan New Public Service yang pertama itu membangun koalisi dan agenda publik non-profit dan swasta. Kedua yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketiga itu berlandaskan demokrasi. Kelemahan dari New Public Service yaitu New Public Service telah mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip New Public Service masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Selanjutnya yaitu Good Governance. Istilah Good Governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga keuangan internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF. Good governance pada dasarnya suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya itu Sound Governance. Konsep Sound Governance sebagai alternatif dari istilah Good Governance karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena Sound Governance lebih komprehensif. Kedua itu Sound Governance berisi fitur normatif atau teknik dan rasional daripada Good Governance. Ketiga itu konsep Sound Governance lebih unggul daripada Good Governance
Keempat yaitu sound governance, bercocokan dengan nilai konstitusi dan responsif terhadap norma dan aturan. Kelima yaitu konsep sound governance, berawal dari kerajaan negara dunia yang memiliki sistem administrasi yang efektif dan efisiensi. Nah, istilah good governance menunjukkan prinsip pemerintahan dan administrasi yang jauh lebih komprehensif daripada istilah good governance. Nah, good governance memiliki 3 pilar, sedangkan sound governance memiliki 4 pilar. Good governance memiliki 4 pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sedangkan sound governance memiliki 4 pilar yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan aktor internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Nah, program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya seperti di Indonesia. Nah, untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas sebagai masukan perbaikan pelayanan publik. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegrasi. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan. Nah, pada saat ini di Indonesia sudah banyak kantor pelayanan juga yang sudah terlihat adanya inovasi pelayanan seperti pelayanan keliling, layanan online, dan layanan satu atap. Nah, hal inilah yang terus harus dipertahankan dan dikembangkan dalam pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi pelayanan publik dapat berjalan dengan cepat dan mempersingkat waktu dengan baik. Terima kasih.